Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi innallaha ya'lamu al-rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa sahibu syarha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih pembahasan iman kepada para rasul, masuk kepada khobariyah, berita yang kita terima dari para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita bahas yaitu iman kepada para nabi, terus iman kepada para malaikat. Fayajibul imanu bihim alal ijmal illa man warada ta'yinuhu bi ismil mahsus au nau'uhu. Iman kepada malaikat juga ada dua yang harus kita imani, iman secara ijmal dan iman secara tafsil. Iman secara ijmal maknanya kita wajib iman bahwa para malaikat itu jumlahnya banyak dan nggak bisa kita tentukan jumlahnya satu persatu dan namanya satu persatu. Namanya malaikat juga banyak, nggak cuman yang sudah kita kenal, ada nama-nama yang nggak disebutkan, yang nggak diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebagaimana nama-nama para nabi, sebagian diceritakan, sebagian tidak diceritakan. Fayajibul imanu bihim tafsilan. Adapun yang wajib diimani secara tafsil, artinya satu persatu nama mereka harus kita ketahui,
apa ibadah mereka ya kita ketahui. Fal awwalu ka Jibril, yang pertama seperti malaikat Jibril alaihi salam. Ini malaikat-malaikat yang secara umum bertugas langsung kepada manusia dan jin, yang urusannya langsung kepada kita. Apa yang menjadi ibadahnya malaikat Jibril? Mengantarkan wahyu. Siapa saja yang kedatangan malaikat Jibril, laki-laki nih, laki-laki yang kedatangan malaikat Jibril, maka dia nabi atau rasul. Kalau wanita yang kedatangan malaikat Jibril gimana? Ya nggak jadi nabi, nggak jadi rasul, wali jadinya. Karena nggak ada nabi perempuan, nggak ada. Apalagi malaikat perempuan, nggak ada. Wong nabi perempuan aja nggak ada. Kecuali di Indonesia tuh ada tuh siapa? Lia Edan siapa? Yang lain udah ngaku nabi, dia nggak terima. Wah, di atasnya nabi, malaikat. Tugasnya malaikat Jibril atau ibadahnya malaikat Jibril apa? Mengantarkan wahyu. Nah sekarang udah nggak ada nabi, terus gimana? Pensiun. Hah? Tugasnya ngapain? Bebas tugas? Atau tugasnya ya terserah Allah mau ditugaskan apa yang lainnya. Seperti diantaranya nanti akan bertugas mengangkat sesuatu yang diantar oleh dia, mengangkat kembali kitab-kitab yang diantarkan, hingga nanti dikatakan Al-Quran hanya tinggal Al-Quran sudah nggak bisa lagi ditemukan, artinya kamu sudah nggak bisa lagi melihat Al-Quran, diangkat satu persatu nanti. Yang terakhir tinggal tulisannya, nanti diangkat pula tulisannya hingga sudah nggak ada lagi yang bisa kita cari tahu dari berita-berita Al-Quran. Yang lainnya diantaranya tugas malaikat Jibril diberitakan mengunjungi orang-orang yang mati, yang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai wudhu. Ya, orang yang meninggalnya dalam keadaan berwudhu, dalam riwayat diceritakan itu dikunjungi atau dihadiri pemakamannya oleh malaikat Jibril. Kalau ente pengen, ya itu upayakan jangan batal wudhu, agar apa? Harapannya kalau mati diziarahi sama malaikat Jibril. Yang lain nggak ziarah nggak apa-apa, nggak malaikat Jibril ziarah kan. Terus setelah malaikat Jibril wa Mikail. Apa Mikail? Mengantarkan rezeki. Rezekinya siapa? Ya siapa aja, mau manusia, mau jin, mau hewan, yang antar malaikat Mikail. Hujan. Kalau kamu kok lihat malaikat Mikail ngantar rezeki, caranya gimana? Bisa rezekinya diantarkan langsung ke orangnya, bisa orangnya digiring ke rezekinya gitu loh. Jadi nggak cuma dianterin doang, kadang orangnya yang digiring. Kayak kalau kamu keluar rumah mau kemana ya sono nggak jelas, atau jalan aja panggil ngopi, wah ini digiring kamu ke tempat rezeki kamu gitu loh. Hingga kamu mendapatkan apa yang jadi jatah kamu.
Kamu ngelihat lagi minum teh, semut datang dari jauh. Kok penciumannya tajam? Nggak ada penciumannya tajam, digiring sama malaikat. Emang jatah kamu di situ tuh. Kayak apa, nyamuk yang menyerang pasukannya Namrud. Ketika diundang sama malaikat Mikail, kamu jatah makan kamu sekarang pasukan Namrud. Wah, berangkat dia, habis pasukan Namrud. Sisain satu, rajanya jangan digigit. Oke, siap. Udah rata mati. Artinya Namrud disuruh melihat pasukannya yang kuat, gagah, berani, nggak terkalahkan, mati hanya digigit nyamuk, dikecilkan oleh Allah, nggak seberapa dengan nyamuk, mati semuanya. Itu tugasnya malaikat Mikail, mengantarkan rezeki. Jadi kalau kamu kok bingung rezeki saya di mana, nggak usah bingung, rezekinya tahu kamu di mana, jatah kamu dianterin, nggak usah keder nyari tiap hari kemana. Jadi kalau kamu kok keluar rumah, niatnya jangan cari rezeki, niatnya apa? Mau jemput rezeki. Lain jemput dong, kalau keluar mau jemput kan. Kalau kamu nggak keluar, ngapain? Nungguin rezeki. Kalau pas keluar jemput rezeki, bukan nyari lah, nyari hilang di mana punya kamu, nggak pernah kamu terima dicari. Kayak hilang aja lu cari-cari. Terus wa Israfil, kemudian malaikat Israfil, yaitu bagian niup sangkakala. Sangkakalanya kayak apa? Diceritakan kayak tanduk yang sejak awal diciptakan sampai sekarang, sangkakala itu nggak pernah diturunkan, udah di mulutnya terus, udah berhenti, udah nggak pernah dilap-lap apa istirahat sebentar, ngaso-ngaso, ngopi-ngopi, ya nggak ada, udah dari awal sampai sekarang sudah siap aja. Dan mukanya dalam keadaan pucat. Kenapa? Dia tahu sekali tiupan game semua ini, udah nggak softoh ini, sekali saya niup game aja. Ya nggak ada pakai batuk-batuk, ya enggak. Ini tugasnya malaikat apa? Israfil. Malaikat Jibril itu diberitakan besarnya luar biasa. Ketika berjumpa dengan Nabi, suatu hari malaikat Mikail, malaikat Israfil turun. Begitu lihat Israfil, malaikat Jibril ngumpet di belakang Nabi. Dredeg, Nabi ada apa ini? Tumben Israfil turun, ada apa? Ada berita penting apa, waktunya kiamat udah datang? Apa kok tahu Israfil datang mau ngasih tahu ente bagaimana? Jadi malaikat Jibril yang gede begitu aja masih mengkhawatirkan apa yang jadi ibadahnya atau tugasnya malaikat Israfil, karena berkaitan kalau ditrompet, ditiup, ya sudah, waktunya gua game juga. Terus malaikat Israfil juga sangkakalanya itu diceritakan isinya apa. Sangkakala itu dikatakan semua ruh itu nanti bersemayam di situ. Mau ruhnya orang kafir, mau ruhnya orang mukmin, ada softnya, ruh orang kafir. Ketika nanti ditiup, maka semuanya keluar tuh. Dari sangkakala itu menuju jasadnya masing-masing pada tiupan yang kedua. Yang pertama mematikan semuanya, yang kedua menghidupkan lagi. Terus malaikat Israil, yaitu yang bagian mencabut nyawa, yang mana semua akan dimatikan
kecuali para malaikat-malaikat yang khusus. Kemudian dimatikan juga, dan yang terakhir adalah dirinya sendiri. Terus wal munkar wa nakir. Malaikat Israel itu mencabut nyawa, tapi ya dia nggak tahu kamu matinya kapan, juga nggak tahu. Bukan terus karena dia mencabut nyawa tahu kamu matinya kapan, nggak tahu. Terus gimana? Ada tanda. Kalau mau mati ada tandanya. Ketika ada tanda begini, oh sudah dekat. Dia taunya apa? Mati lagi duduk. Kan kader. Nah, kamu duduk kan berkali-kali. Duduk yang kapan yang mau mati? Karena diceritakan malaikat Israel pernah bolak-balik ngintip tamunya Nabi Sulaiman. Diintip lagi masih di situ, pergi lagi ngilang. Datang lagi diintip masih di situ ngilang. Begitu datang lagi, Sulaiman nanya, kok bolak-balik ngintip pergi. Tamu saya sampai ketakutan lihat kamu, mata melotot gede begitu udah. Kata malaikat Israel, lah ya ini saya dari Cina ke sini. Ini orang matinya di Cina. Kok masih di sini, cara ngirimnya ke Cina bagaimana? Saya bolak-balik kok masih di sini lagi, saya ke sono kok masih di sini lagi, wong matinya di Cina. Caranya mati gimana? Ketakutan lihat malaikat Israel bolak-balik. Malaikat Nabi Sulaiman, tolong saya pinjem anginnya, tolong bawa saya ke tempat yang jauh. Dibawa langsung Cina. Nyampe, nah ini gue tunggu dari tadi, lu baru nongol kemana? Jadi tulisannya ya hanya tempat matinya, tapi nggak ada waktu matinya kapan, ya nggak ada tulisannya. Jadi nanti dikasih tanda, oh yang sekarang nih kayak ente main game lah, dalam riwayat kayak ente main game. Video game itu kalau nyawa masih panjang warnanya apa? Hijau, merah loh man. Lo nggak pernah main ya? Begitu tinggal dikit merah. Kita itu begitu. Jadi kamu nanti berubah warna, tahu? Oh ini mau mati nih, udah habis masanya nih. Kok silaturahmi panjang lagi gitu loh. Begitu malaikat lihat hingga nanti memerah dan nggak nambah lagi, oh waktunya mati. Itu alamat yang diberikan kepada para malaikat untuk tahu tanda-tandanya. Terus wal munkar wa nakir, malaikat munkar nakir yang bagian mencatat amal soleh ya. Munkar nakir yang bagian nanya di kubur. Soal malakain munkar wa nakir. Artinya setiap orang nanti akan ditanya, akan jumpa dengan malaikat munkar nakir sebagai penjaga pintu alam barzah. Ketika kamu masuk ke barzah, maka penjaga pintunya malaikat munkar nakir. Terus malaikat Ridwan yang menjaga surga. Terus malaikat Malik yang menjaga neraka, yang mengurus neraka. Malaikat Malik ini punya anak buah berapa? 19. Siapa namanya? Zabaniyah, yang masing-masing bertugas di dalam neraka. Terus wathani yang kedua lagi, ada lagi macamnya malaikat kahamalatil arsh. Itu malaikat yang menjaga arsy, jumlahnya ada 4 orang. Nanti pada hari kiamat akan berubah menjadi 8 orang. Terus wal hafadhah, dan malaikat bagian pencatat.
Wa hum malaikatun muwakkaluna bil hifdzil abdi. Qala Allah Ta'ala lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi wa yahfazunahu min amrillah. Wa dzakaral abi annahu yahfadhu li Ibnu Atiyah anna kulla adamiyun yuwakkalu bihi min hinin wuqu'ihi nutfatun fir rahim ila mautihi arba'mi'atun malak. Ada malaikat lagi namanya malaikat hafadzah yang menjaga, yang ngawal ente depan, belakang, kanan, kiri, terus ngawal ente. Tugasnya dikatakan bergantian, bersap-sap, sip, ada siang, ada malam bagian menjaga. Dikatakan mereka ditugaskan menjaga dari mulai nutfah sampai masuk ke rahim, sampai mereka mati. Jumlah malaikat yang berurusan dengan kita itu 400 malaikat. Wa turaddadul jazuli hal lil jin wal malaika hafadzatun amla. Ada bantahan dari Syekh Jazuli yang mengatakan apakah jin dan malaikat juga punya hafadzah juga, penjaga juga. Manusia punya penjaga kanan kirinya, bukan pencatat, bukan, ada lagi penjaga yang ngawal kamu, yang mengamankan kamu. Kayak kamu tidur akan ada hewan yang masuk, disingkirkan. Kamu tidur ada hewan yang mau disingkirkan, diamankan. Kamu jalan, diamankan. Apakah jin juga punya penjaga seperti itu atau malaikat juga punya penjaga seperti itu? Tsumma jazama bi anna lil jin hafadzatun, maka diyakini, dipastikan jin itu juga punya hafadzah, malaikat penjaga. Wastab'adal qaul bidzalika fil malaikat. Kalau malaikat ya enggak punya, malaikat penjaga masa dijaga lagi ya tahsilul hasil. Ada polisi dijaga polisi kan. Kalau polisi bunuh polisi ada. Kalau polisi jaga polisi ya repot. Terus qala al-Ajhuri walam akfu alaihi fil jin li ghairihi kal katabah wa hum malaikatun wakaluna bil kitabah ma yusaddaru anil mukallaf qaulan au fi'lan au i'tiqadan au huma au azman au takriron khairon au syarron. Ada lagi malaikat yang tugasnya menulis, katabah nih, yang diwakilkan untuk bagian nulis, raqib wa atid, yang mana sejak mulai mukallaf mereka bertugas. Sebelum mukallaf pena diangkat, nggak dicatat apapun yang dilakukan selama belum mukallaf, belum 15 tahun atau belum balik. Nah, setelah balik baru pena mulai ditulis tuh apa yang jadi amalnya, kebaikannya apa, keburukannya apa, semua mulai tercatat. Apa yang dicatat? Kaulan, ucapannya. Apa saja ucapan yang baik, yang buruk tercatat. Au fi'lan atau perbuatannya. Perbuatannya apa saja tercatat.
tercatat. Au i'tiqadan atau keyakinannya, apa yang diyakini di hatinya itu tercatat. Hari ini meyakini apa, besok meyakini apa, lusa meyakini, terus semua tercatat tentang apa yang diyakininya. Kamu ngerentak begini ya tercatat. Maka dikatakan apa? Apa yang dikatakan dalam ayat itu? Bahwa manusia dicatat oleh Allah bukan hanya sesuatu yang telah diucapkan, tapi bahkan yang terlintas di dalam hatinya. Kalau sudah keluar mah pantas dihukumi. Ini dalam hati masih tercatat, makanya jangan ngerentek yang macam-macam, jangan ngerentek yang jelek-jelek. Au huma, au azman, atau keduanya, fi'lan wa i'tiqadan, au azman atau azam kamu, au takriron, khairon, itu bentuk kebaikan, au syarron, keburukan. Maka mereka mufaraqatihi, meninggalkan manusia inda nahwil jima. Ketika manusia itu jima, maka para malaikat ini meninggalkan mereka, baik malaikat hafadhah, malaikat yang lainnya itu meninggalkan manusia. La tamna'u man katabahum, kalau malaikat yang nyatet ya enggak pergi kemana-mana. Yang pergi mana? Yang hafadhah, yang bagian penjaga. Ma yusaddaru anhu hina idzin, kalau yang katabah ya terus. Wal masyhur anna likulli yaumin wa lailatin malakain. Yang masyhur berapa hafadhah itu siang malam itu 2 malaikat, siang sendiri malam sendiri. Wakila huma malakani faqat, dikatakan 2 malaikat saja. Yalzimani madama hayyan, yang 2 itu melazimi manusia selama hidupnya. Fa idza mata, apabila mati manusia itu qama ala qabrihi, maka dia berdiri malaikat itu di atas kuburnya. Kemudian yusabbihani wa yuhallilani wa yukabbirani ila yaumil qiyamah. Kemudian membacakan tahlil, takbir, tasbih untuk dirinya sampai nanti hari kiamat. Itu ada berita yang mengatakan begitu, itu malaikat Allah tugasnya demikian. In kana mu'minan, apabila dia seorang min wayal ananahu, maka apabila dia itu kafir maka melaknat ila yaumil qiyamah in kana kafiron, dilaknat, dicaci, disumpahin sampai nanti hari kiamat. Wakhtulifa fi mahalihima, dan berbeda ulama tentang tempat keduanya, di mana sih malaikat ini berada, apa di depan, kanan, kiri, apa di mana, ini banyak yang berbeda-beda ulama tentang keberadaannya. Wakhtulifa fi mahalihima minal mukallaf ala khamsati aqwal, atas 5 pendapat yang mengatakan masalah ini. Fakil, ada yang mengatakan ataqahu, wakil zaknahu. Apa zaknahu? Di apa? Di bibir, ada digantung di mana? Bawah bibir. Terus wakil syafatahu, wakil anfaqatahu, wakil najadahu. Ini ada 5 lagi tempat yang berbeda-beda ulama tentang tempatnya malaikat.
Wa warada fi ba'dil athar kama qalahul alamatul alqani anna ba'dal khairat yaktubuha ghairu hadainil malakain, bahwa sebagian kebaikan ditulis oleh selain kedua malaikat ini. Ada berita lagi, pendapat ulama mengatakan yang nyatet kebaikan beda lagi, yang nyatet bagian keburukan beda lagi. Ada dua malaikat yang mencatat. Lah nyatetnya bagaimana? Ulama juga beda-beda. Apa langsung ngelihat kebaikannya? Oh berbuat baik tulis. Oh berbuat jelek tulis. Ada yang mengatakan kebaikan bentuknya wangi. Ketika itu dinilai sebagai kebaikan, maka ditimbulkan rasa wangi kepada malaikat. Baiknya tingkatnya sekian tulis. Ketika berbuat jelek, jeleknya banget, baunya begini tulis. Jadi dikasih tanda nilai kejahatannya seberapa, nilai kebaikannya seberapa gitu. Kalau cuma lihat oh ini ngangkat batu, kan malaikat nggak tahu ini ikhlas apa nggak ikhlas, atau pamrih atau nggak pamrih, kan nggak tahu. Maka Allah berikan tanda oh nilainya sekian tuh kebaikannya, dimunculkan dalam bentuk bau atau dimunculkan dalam bentuk yang lain. Ini beda-beda ulama bagaimana cara pencatatannya malaikat. Ini iman kepada malaikat. Ada yang secara tafsil, ada yang secara ijmal. Maka setiap orang mukmin wajib tahu yang cukup jumlahnya 10. Yang masyhur, yang sudah bisa dihafalkan oleh anak-anak kita. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran dan hadis. Begitu pula dalilnya jin. Apa dalilnya jin itu ada? Al-Quran dan hadis. Maka kamu nggak usah mau dalilin jin pakai ngintip kamera apa itu acara apa dunia lain, ngintip pengen tahu yang namanya jin. Nggak perlu, ngapain? Emang kalau kamu lihat baru iman gitu, kalau belum lihat nggak iman gitu. Mau lihat nggak lihat kita iman. Kenapa? Karena dalilnya langsung Al-Quran dan hadis, jelas dituliskan berita tentang Nabi memberitakan adanya jin dan para malaikat. Lah kalau ketemu gimana, Beb? Kalau ketemu gimana? Lari. Biar nggak takut sama jin gimana? Biar kamu nggak takut sama jin di tempat sepi, nggak takut gimana? Lah begitu, kalau ketemu ngomong dia, oh ternyata ente yang diberitakan Nabi gitu loh. Ini selama ini gue beritanya doang taunya, baru ketemu lo nih gue tos dulu dong. Jadi jangan pangkling apa? Jangan pangkling maksudnya, jangan. Kalau kaget mah biasa, wong Sayyidina Umar aja kaget biasa kalau kaget. Tapi ketika akal kembali, maka harus kita nyatakan ini makhluknya Allah, gitu dong. Yang diberitakan, disembunyikan oleh Allah, baru kita ketemu. Emang kalau ketemu itu mau dimakan ente, ya? Kan kagak. Jadi iman kepada jin juga beritanya adalah Al-Quran dan hadis. Begitu pula iman kepada para malaikat. Terus yang berikutnya qauluhu wal kutubis samawiyah, dan iman kepada kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Ini adanya kitab-kitab samawi, ingat nih, nggak ada agama samawi, nggak ada. Adanya kitab samawi. Kalau kitab samawi banyak, kalau agama samawi nggak ada. Kok nggak ada? Kan banyak beritain, Beb. Mulai di karang-karang orang mulai memunculkan adanya agama samawi. Biar kayak agama ini semuanya benar. Kamu tinggal milih mana yang kamu mau.
Padahal nggak ada agama lain, nggak ada agama, cuma satu agama Islam, nggak ada agama yang lain, nggak ada. Yang dimaksud kitab samawi apa? Ai munazzalatun minas sama'i fil alwah, yaitu sesuatu kitab yang diturunkan dari langit, langsung diturunkan dari langit, baik bentuknya dalam alwah. Alwah itu lauh papan yang ditulis langsung kayak yang diterima Nabi Allah Musa alaihissalam dalam bentuk lauh. Au ala lisanil malak, atau berita itu turun langsung dibawa oleh lisannya malaikat. Artinya malaikat Jibril turun langsung memberikan berita apa yang tercatat di langit. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan kitab-kitab samawi, yasmilu suhuf, termasuk pula yang namanya suhuf, lembaran-lembaran. Jadi ada yang bentuknya kitab, ada yang bentuknya lembaran-lembaran. Waqad ishtahara annaha mi'atun wa arba'ah. Jumlahnya ada 104 suhufun. Suhuf atau lembaran yang diturunkan. Ini dalam satu riwayat, atau dimasyhurkan, yang paling masyhur jumlahnya adalah 104. Tapi kan juga ulama berbeda-beda pendapat tentang jumlah ini. Ini yang paling masyhur, berarti ada jumlah yang lain. Siapa saja itu Syis? Yang pertama Nabi Syis, Situn, itu jumlahnya 60 suhuf. Wa suhuf Ibrahim, dan suhuf yang berikutnya untuk Nabi Ibrahim 30 suhuf, 30 lembar. Wa suhufu Musa qabla Taurat, dan suhuf untuk Nabi Musa sebelum turunnya kitab Taurat. Nabi Musa menerima dua tuh, menerima kitab sendiri, menerima suhuf sendiri. Berapa Nabi Musa sebelum Taurat? Asyratun, ada 10. Maka jumlahnya berapa? Syis 60, Nabi Ibrahim 30, Nabi Musa 10, jumlahnya 100. Wal kutubun, dan kitab itu arba'atun, ada 4. Jadi suhufnya ada berapa? 100, kitabnya ada 4. At-Tauratun, yang pertama Taurat li Musa, yang turun untuk Nabi Musa. Makanya benar begini nih, Nabi Musa itu datang bawa apa? Bawa kitab Taurat. Jangan Nabi Musa datang bawa agama Yahudi, jangan begitu. Enggak ada agama Yahudi, enggak ada, adanya agama Islam. Wa Zabur li Dawud, dan kitab Zabur diturunkan untuk Nabi Dawud. Wal Injil li Isa, dan Injil turun untuk Nabi Isa. Ditanya Nabi Isa itu bawa apa? Bawa kitab Injil. Bukan bawa agama Kristen, bukan bawa agama Nasrani, bukan. Agamanya Islam, kitabnya namanya Injil, gitu loh. Wal Furqan li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab Furqan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Nabi Muhammad bawa apa? Bawa agama Islam. Lah ini yang berat. Jadi kayak sebelumnya belum beragama Islam, nggak benar tuh begitu. Kenapa? Andai berita atau kitab itu beda-beda, maka nanti nggak cocok sama apa yang diberitakan innad dina indallahil Islam. Kayak gini, Nabi Musa, Nabi Adam dipanggil sama Allah, Adam sini, kamu saya kasih wahyu, beritakan kepada umat. Nuh sini, Ibrahim kamu sini kasih wahyu, Musa sini kasih wahyu.
Udah masing-masing untuk apa ya Allah? Selamatkan umat kamu masing-masing dari kezaliman, dari neraka, dari dengan ini kamu akan selamat. Terus Nabi Muhammad SAW juga dikasih nih. Terus Allah ngomong, inna dina indallahil Islam. Agama yang saya ridhoi adalah hanya agama Islam. Andai nabi-nabi yang tadi itu nggak beragama Islam, berarti nggak selamat semua dong. Lah ngapain dikasih wahyu? Hah? Ngapain dikasih petunjuk untuk nyelamatin umatnya? Toh nggak akan selamat. Lah ngapain? Ini ngasih tugas tapi nggak selamat, ini mau gimana sih? Nggak cocok kan? Jadi ketika diberitakan di Quran inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang Allah ridhonya agama Islam, maka pasti wahyu yang turun kepada mereka semuanya sama, satu jalan, yang mereka juga akan selamat dengan berita yang mereka terima. Berarti agama mereka juga agama Islam. Jangan kamu ngomong mereka bukan agamanya Islam. Di Quran diberitakan bagaimana mereka berdoa agar mereka tetap berada dalam agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan doa-doa Nabi-Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Berdoa akan dijadikan orang-orang muslim. Kada naqul ba'du syarah arba'ina anil khatib. Maka ini diceritakan dalam ba'du syarah kitab Arba'in anil Khatib, dari Syekh Khatib. Wakila suhufu syis khamsun, ada yang mengatakan lagi suhuf Nabi Syis itu ada 50. Wa suhufu Idris, suhuf Nabi Idris salasun. Wa suhufu Ibrahim wa Musa asyratun. Bisawiyah 10-10, wal kutubu arba'ah, dan kitab ada 4. Wakil yang mengatakan lagi annaha mi'atun wa arba'ah wa asyra arba'ah asyra, yang mengatakan 114. Suhufu Syis khamsun wa suhufu Idris salasun wa suhufu Ibrahim isyrun. Wa ikhtalafa fi asyra kila Adam, ada mengatakan Nabi Adam juga dapat. Wakil li Musa, dan mengatakan Nabi Musa. Wal kutubu arba'an, dan kitab tetap jumlahnya ada 4. Berarti ini ulama beda-beda pendapat tentang berapa jumlahnya suhuf. Kalau begitu yang paling aman bagaimana? Yang paling aman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab, ada yang kita imani secara ijmal dan ada yang kita imani secara tafsil gitu. Wa hadzal qaul nasun alaihi atsanai fi syarhi risalah, itu qala faidatul kutubil munazzalah minas sama'i mi'atun wa arba'ah wa asyrah ila akhiru ma taqaddam hada. Wa tahqiq, yang benar bagaimana? Imsak anil husriha, yang benar adalah imsak, menahan dari menghitung jumlah kitab. Artinya enggak kamu jumlah berapa-berapa, ditahan. Jangan kamu tentukan oh jumlahnya sekian, kata ulama ini jumlah sekian, kata ulama. Yang benar jangan dijumlah. Kenapa? Al-imsak an hisriha fil adad. Fayajibu i'tiqad, yang wajib diiktikadkan, anallaha anzala kitaban, anzala kutuban minas sama'i alal ijmal. Maka cukup kamu imani bahwa Allah menurunkan kitab-kitab yang banyak dari langit secara ijmal. Berapa? Enggak 104, enggak 114.
Suhuf Nabi Ibrahim berapa? Banyak. Suhuf Nabi Musa berapa? Banyak gitu. Itu lebih aman daripada menjumlahnya, karena ditakutkan kita menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu. Ala ijmal na'am arba'atun yajibu ma'rifatuha tafsilan, dan 4 kitab saja yang wajib kita imani secara tafsil. Kenapa? Karena 4 itu langsung diberitakan dalam Al-Quran, dalam hadis, langsung diceritakan nama-nama kitabnya, turun untuk siapa. Jadi dalilnya sahih, dalilnya jelas. Dan gak ada ulama yang ingkar, gak ada ulama yang khilaf. Adapun jumlahnya, suhuf dan yang lain-lainnya, ulama berbeda pendapat. Ya, yang harus kita imani apa pula dari kitab-kitab itu, bahwa semua kitab-kitab itu adalah perkara yang hak, isinya sesuatu yang benar, lurus, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan pada kebenaran. Tapi andai kitab-kitab itu ada sekarang, maka selain Al-Quran, kitab-kitab itu sudah tidak kita baca lagi dan nggak disunahkan dibaca. Ya andai kok itu nemu nih, wah nemu baru Injil sudah zaman Nabi Isa, masih utuh, ya udah simpen aja. Kamu mari kita baca, nggak usah, nggak perlu gitu loh. Kenapa? Karena Al-Quran sudah diturunkan untuk menyempurnakan semua kitab-kitab yang lainnya. Bukan terus, oh kalau ada kitab-kitab yang lain kita pakai juga kitab yang lain, nggak ada perlunya. Jangan ikut-ikut sama orang-orang yang aneh zaman sekarang yang menganggap Al-Quran perlu direvisi, ada yang perlu dipotong, udah nggak selaras sama zaman, nggak ada. Apalagi ada mengatakan Al-Quran perlu dikasih footnote, catatan kaki. Ketika ada cerita yang nggak selesai, kasih tulisan 1, terus 1. Oh ini aslinya kisahnya begini, ambil dari Injil, dari Taurat, dari Zabur. Ngapain? Ini orang-orang yang iseng aja. Di Al-Quran sempurna. Memang Al-Quran itu nggak seluas menceritakan detail kisah-kisah seperti Injil dan Taurat atau Zabur. Di Injil cerita tentang seseorang detail tuh, si fulan begini punya anak jadi raja begini, detail. Karena kitab-kitab yang lain adalah cerita-cerita hikmah, beda sama Al-Quran yang isinya hikmah dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kamu kok baca Al-Quran, yang akan kamu jumpai, bisa kamu menangkap dari berita-berita itu, mendapat petunjuk tentang ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran yang kita kedepankan sekarang karena menjadi kitab yang sempurna, yang menggantikan semua kitab-kitab yang lainnya. Jadi agama hanya satu, agama Islam, bukan agama samawi sebagaimana yang digembor-gemborkan orang-orang lain yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah bapaknya agama. Di agama semua dari Nabi Ibrahim. Bukan, Nabi Ibrahim bapaknya Nabi, abal anbiya. Bukan bapaknya yang menurunkan agama. Dari Nabi Ibrahim agama jadi macam-macam, enggak ada. Agama tetap satu, agama Islam, enggak ada agama yang lain. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya al-imanu biyaumil akhir, wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi, al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna asrafna la ashrafna fatub 'alaina taubah likulli haubah wa zurlana aurati
ummati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi fadlan wa judan minna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.